Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT yang mana di pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di mata kuliah perilaku konsumen. Saya bernama Padri Payung Siregar sebagai moderator dan kelompok kami akan membahas tentang teori pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Silnabila. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi keputusan. Decision making atau pengambilan keputusan adalah sebuah mekanisme dalam melakukan penilaian dan menyeleksi sebuah atau beberapa pilihan. Ketetapan decision making dirumuskan setelah menjalani beberapa proses, perhitungan rasional dan peninjauan alternatif. Sebelum kesimpulan dirumuskan dan dilaksanakan, terdapat beberapa jenjang tahapan yang harus dilalui oleh si pembuat keputusan. Jenjang tahapan tersebut mungkin dapat meliputi rekognisi permasalahan dan menyiapkan keputusan alternatif yang dapat dipilih, lalu mencapai fase pemilihan keputusan terbaik. Lalu saya akan menjelaskan tentang tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, yaitu pengumpulan data dari informasi untuk identifikasi masalah. Yang kedua ada design, yaitu tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan. Yang ketiga ada choice, yaitu fase menyaring keputusan dari solusi alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir ada implementation, yaitu tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil. Teman-teman, saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan, pemahaman dan menyatakan dasar permasalahan, pencarian dan proses data analisis yang signifikan, pengembangan solusi alternatif, evaluasi alternatif solusi, pembelian alternatif solusi terbaik, implementasi keputusan, evaluasi perolehan keputusan. Selanjutnya, tujuan dan asumsi pengambilan keputusan. Tujuan terwujudnya perspektif pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan sebuah kondisi yang mampu memaksimumkan harapan. Jika kejadian yang diharapkan belum atau tidak terwujud, maka muncullah masalah atau risiko. Teori pengambilan keputusan mencoba untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul, di mana kelak harus dihadapi oleh pemimpin yang merumuskan keputusan. Bukan sejumlah asumsi yang patut dipenuhi agar implementasi keputusan memberikan dampak yang diinginkan. 1. Keputusan wajib diambil dengan rasional. 2. Keputusan diimplementasikan untuk pengoptimalan hasil. 3. Keputusan berawal dari definisi dan menyatakan masalah. 4. Pengambilan keputusan merumuskan sebuah target yang lengkap. 5. Pencarian data dan informasi yang relevan dalam usaha menghasilkan beberapa kriteria. 6. Itu kriteria yang dirumuskan dipergunakan dalam melahirkan beberapa solusi alternatif. Yang 7. Menimbang kecocokan setiap kriteria bersama setiap solusi alternatif. 8. Scoring untuk setiap alternatif solusi. 9. Memilih solusi alternatif dengan skor terbesar. Dan yang terakhir, keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang sistematis. Selanjutnya, konsep pengambilan keputusan. Ilmu pengambilan keputusan adalah sebuah filosofi dan metode analisis yang bersinggungan dengan sejumlah penyatuan pemikiran berbeda yang disimpulkan secara ilmiah dan sistematis. Diperuntukkan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih salah satu terbaik dari sejumlah solusi alternatif yang tersedia, di mana akan mengarahkan pada hasil peristiwa yang mungkin bisa berbeda. Ilmu pengambilan keputusan bisa diterapkan dalam kondisi kepastian, ketidakpastian atau berisiko. Pada kondisi ketidakpastian atau dan berisiko, ilmu pengambilan keputusan menyajikan dua pendekatan strategi. Strategi pertama disebut game theory, di mana strategi ini akan mengeksploitasi lebih dalam mengenai kriteria solusi yang diupayakan dalam perspektif yang lebih lebar dan menggunakan asumsi teori permainan atau max-min rule. Dalam linear programming, assessment atau method, transformation method, dan lain-lain, strategi kedua adalah menggulangi atau mengeliminasi persentase ketidakpastian sehingga pengambilan keputusan dan menghasilkan bahaya yang lebih moderat dengan mengembangkan penilaian tingkat probabilitas secara subjektif. Apa kriteria dasar yang melandasi ilmu dan metode pengambilan keputusan? Yang pertama itu decision maker, yang kedua objektif, ketiga constraints, 4 uncertainty, 5 risk risiko, ke-6 utility, ke-7 alternatif, ke-8 consequences, ke-9 criterion, 10 value, 11 model. Masalah pengambilan keputusan. Tipe permasalahan dapat dipecah menjadi dua kategori masalah terikat serta kategori masalah tidak terikat.
Kategori masalah terikat adalah permasalahan yang mungkin lebih sederhana untuk didefinisikan, serta sangat mungkin dipecahkan secara baik, tepat, serta akurat baik melalui bantuan aplikasi atau dengan menganalisis data masa terdahulu. Di lain sisi, masalah tak terikat merupakan masalah yang tingkat ambiguitasnya tinggi, sangat sulit didefinisikan secara jelas, dan perlu usaha ekstra untuk memahaminya dengan benar meski Anda memiliki basis data masa lalu yang berguna sebagai landasan pemikiran. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurangnya lebih maaf dan kami mohon ampun kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.